Halo semua, perkenalkan nama saya Nadif Mutadayin, NPM 2230107300054. Oke, saya dari Prodi Teknik Elektro semester 3, Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Pada semester kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian D flip-flop untuk memenuhi tugas dari Pak Danang Erwanto STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah rangkaian Digital 2. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materi ya. Oke, kita langsung saja ke slide-nya. Yang pertama ada pengertian. Jadi rangkaian D flip-flop merupakan rangkaian hasil kembangan atau hasil adopsi dari rangkaian RS flip-flop. Jadi jika kita melihat rangkaian RS dan juga rangkaian D flip-flop itu hampir sama. Kenapa? Ya karena D flip-flop itu hasil kembangan atau hasil adopsi dari rangkaian D flip-flop. Namun meskipun ada hasil adopsi, kita masih bisa membedakan. Jadi di antara lain perbedaannya adalah yakni inputan dari rangkaian RS flip-flop itu langsung ke R. Sedangkan pada rangkaian D flip-flop, jadi dari data nanti R-nya masuk ke NAND dulu. Jadi yang membedakan rangkaiannya adalah itu. Yang selanjutnya ada tampilan layout block. Jadi pada layout block ini terdapat beberapa komponen yakni D, data ataupun delay, dan juga CLK atau clock, dan Q dan bukan Q. Q dan bukan Q merupakan output dari rangkaian D flip-flop. Yang selanjutnya adalah diagram sirkuit atau line. Di sini kita dapat melihat bahwa diagram sirkuit atau line pada rangkaian D flip-flop seperti ini. Ada inverter juga sebagai pembalik nilai dari low ke high atau high ke low, dan juga ada gerbang NAND. Selanjutnya adalah ada tabel kebenaran. Di tabel kebenaran ini kita dapat melihat bahwa semua berpengaruh pada clock dan juga nilai pada D. Jadi kalau clocknya itu low ataupun high akan berimbas kepada Q dan bukan Q. Jadi nilai pada clock dan D itu sangat berpengaruh dengan hasil pada Q dan bukan Q. Oke, kita langsung menuju ke simulasi pada Proteus Professional 8. Di sini kita rangkaiannya seperti ini. Kita lihat bahwa ada beberapa komponen yakni D atau data input, ada juga inverter U5, dan juga clock, ada juga NAND U1 dan NAND U3, NOR U2 dan NOR U4, dan juga output Q dan bukan Q. Di sini terdapat inverter yang berfungsi sebagai pengubah dari low ke high atau high. Kalau di sini kebetulan bahwa dari datanya adalah 1 high, maka inverter menjadi low yakni 0. Kemudian ditransfer menuju NAND U3. Di sini bersamaan dengan hasil gabungan dengan clock yang bernilai 1, maka 1 dari clock dan 0 atau low dari data. Menurut tabel kebenaran, jika 1 dan 0 maka hasilnya adalah 1. Kemudian pada NAND U1 terdapat inputan high dari data dan juga inputan high dari clock, maka output dari NAND U1 adalah low. Kemudian output dari U1 NAND ditransfer ke U2 NOR, maka jika inputan dari NOR itu high, maka outputnya adalah kebalikannya, maka outputnya adalah high ya. Kemudian hasilnya Q adalah 1, dan kita tarik ke bawah, output dari U2 NOR menjadi input U4 NOR, maka bertemulah
output U3 NAND yakni high bertemu dengan output U3 NOR yakni high, berarti output U4 NOR adalah low. Dan juga kita tarik kembali output dari U4 NOR menjadi input U2 NOR, maka hasilnya adalah high ya. Jadi seperti itu. Maka jika kita rubah nilainya, dan ini adalah hasil jika kita rubah angkanya, yang in D kita ganti menjadi low. Nah, maka ketika kita running dan hasilnya adalah Q adalah low atau 0, yang bukan Q adalah 1. Jadi seperti itu. Sekian prestasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.